Sebelum manusia menatap cahaya pertama di dunia, sebelum napas pertama dihembuskan ke paru-paru yang baru, ada sesuatu yang lebih tua dari tubuh ini. Sesuatu yang tak bisa diukur oleh waktu, tak bisa disentuh oleh tangan, dan tak bisa dijelaskan oleh dogma. Di balik lapisan daging dan ingatan duniawi, tersembunyi rahasia keberadaan yang begitu dalam, hingga agama pun memilih diam. Siapa kita sebelum lahir? Apakah kita hanya selembar kertas kosong, atau justru jiwa yang sudah berjalan jauh, menempuh ribuan perjalanan sebelum memasuki tubuh ini? Ada keheningan yang mendahului kelahiran. Dalam keheningan itulah, jiwa mendengar panggilan halus dari sang asal. Panggilan itu bukan suara, melainkan getaran yang mengguncangkan inti keberadaan. Sebagian manusia merasakannya lewat mimpi, sebagian lewat deja vu, sebagian lagi lewat perasaan aneh bahwa hidup ini bukan yang pertama kali. Dan di sanalah misterinya bermula. Mengapa sebagian ingatan terasa familiar, padahal kita tak pernah menjalaninya? Mengapa hati seolah mengenal tempat yang tak pernah dikunjungi? Para bijak kuno menyebut bahwa sebelum manusia menitis, ia hidup dalam alam kesadaran murni, dunia tanpa bentuk, di mana waktu belum diciptakan. Di sanalah jiwa menandatangani perjanjian rahasia dengan semesta, memilih keluarga, jalan hidup, bahkan ujian yang akan dihadapi. Namun, begitu menjejak dunia materi, tirai lupa diturunkan, dan manusia terjebak dalam permainan identitas. Ia lupa siapa dirinya, lupa asalnya, dan hanya mengenal nama yang diberikan oleh dunia. Agama, dalam kebijaksanaan dan keterbatasannya, sering menutup rapat pembicaraan tentang apa yang terjadi sebelum lahir, karena di dalamnya terkandung rahasia besar bahwa manusia bukan ciptaan yang tiba-tiba ada, melainkan bagian dari kesadaran abadi yang memilih untuk menjelma. Membicarakan hal ini berarti menembus batas antara doktrin dan pengalaman langsung, sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang berani menatap ke dalam dirinya sendiri. Bayangkan sejenak bahwa sebelum kita dilahirkan, kita duduk di hadapan cahaya yang tak terlukiskan, memandang ke dalam kemungkinan hidup yang akan dijalani. Kita melihat penderitaan yang menanti, cinta yang belum tersentuh, kesalahan yang akan mengajarkan kebijaksanaan. Dan dengan penuh kesadaran, jiwa itu memilih, bukan karena terpaksa, tapi karena ingin mencintai lebih dalam, memahami lebih luas, dan kembali pada sumbernya dengan kesadaran yang lebih tinggi. Maka, kehidupan ini bukan kebetulan, bukan hukuman, bukan juga permainan tanpa makna. Ia adalah kelanjutan dari perjalanan panjang jiwa yang telah berlangsung jauh sebelum kita mengenal dunia ini. Pertanyaannya bukan lagi apa tujuan hidupku, tapi siapa aku sebelum hidup ini dimulai. Dalam pertanyaan itulah, tabir rahasia yang selama ini disembunyikan mulai terbuka perlahan. Sebab, hanya dengan mengingat asal-usul kita yang sejati, manusia dapat benar-benar memahami mengapa ia lahir, menderita, mencintai, dan akhirnya kembali. Sebelum peradaban mengenal kitab suci, sebelum nama Tuhan diucapkan dalam bahasa apapun, para penjaga kebijaksanaan kuno telah berbicara tentang asal-usul jiwa manusia. Di Mesir, para imam di kuil Hermopolis mengajarkan bahwa jiwa manusia berasal dari Nun, lautan kesadaran tanpa batas yang menjadi sumber segala kehidupan. Dari sana, jiwa terpisah menjadi percikan kecil cahaya,
turun melalui lapisan-lapisan realitas hingga menemukan wadahnya di dunia fisik. Mereka menyebut proses itu Zep-Tepi, masa pertama kali, ketika kesadaran murni memilih untuk mengalami dirinya sendiri dalam bentuk manusia. Di India kuno, konsep reinkarnasi bukan sekedar keyakinan, melainkan pengetahuan esoterik tentang perjalanan roh. Dalam ajaran Upanishad, manusia disebut sebagai Atman, percikan kecil dari Brahman, kesadaran universal. Sebelum lahir, Atman berdialog dengan semesta, menimbang pelajaran apa yang perlu dijalani untuk melanjutkan evolusi kesadarannya. Ia tahu bahwa setiap kelahiran adalah kesempatan baru untuk mengenal sang diri. Meskipun untuk itu, ia harus melupakan siapa dirinya sementara waktu. Lupa adalah bagian dari permainan ilahi. Dalam tradisi hermetik Yunani, manusia disebut anthropos, makhluk yang berasal dari bintang, jatuh ke dunia materi untuk menemukan jalan pulang. Hermes Trismegistus menulis bahwa sebelum manusia mengenakan tubuh, ia adalah bintang yang bersinar di langit Tuhan. Namun ketika ia memutuskan untuk turun ke dunia, ia terbungkus oleh 7 lapisan planet, masing-masing menanamkan sifat-sifatnya. Ketakutan dari Saturnus, keinginan dari Venus, ego dari Matahari. Maka setiap manusia membawa dalam dirinya alam semesta kecil, mikrokosmos dari makrokosmos. Sementara dalam naskah-naskah gnostik yang ditemukan di Naga Hammadi, dikisahkan bahwa manusia diciptakan 2 kali. Pertama dalam cahaya, kedua dalam daging. Jiwa yang pertama adalah cahaya murni, bagian dari pleroma, kerajaan ilahi, tempat pengetahuan sejati berdiam. Namun saat jiwa itu jatuh ke dunia material, ia tertidur dan melupakan asalnya. Hanya dengan membangunkan ingatan spiritual itulah manusia bisa kembali mengenali dirinya sebagai percikan dari Tuhan yang sejati. Bukan ciptaan yang terpisah, melainkan kesadaran yang sama yang bermain dalam banyak bentuk. Di tanah Nusantara sendiri, ajaran leluhur juga berbicara tentang perjalanan sebelum lahir. Dalam falsafah Jawa, dikenal istilah sangkan paraning dumadi, dari mana asal, kemana kembali. Manusia diyakini berasal dari kehendak Gusti, yang menitis melalui lapisan-lapisan semesta hingga menjadi kehidupan di bumi. Laku tapa, semedi, dan olah batin bukanlah cara untuk mencari Tuhan di luar diri, melainkan upaya untuk mengingat kembali sang kaning urip, asal mula kehidupan yang telah lama dilupakan oleh ingatan duniawi. Semua tradisi itu berbicara dalam bahasa berbeda, namun sumbernya satu, kesadaran universal yang memanggil manusia untuk kembali mengenali asalnya. Setiap simbol, setiap ritual, setiap doa adalah percobaan untuk menembus tirai lupa yang menutupi pandangan jiwa. Namun dunia modern memalingkan mata dari pengetahuan itu, menyebutnya mitos, menolak untuk percaya bahwa sebelum lahir kita telah berjanji dengan semesta. Tetapi bagi mereka yang berani diam, berani mendengarkan suara halus dari kedalaman batin, gema perjanjian purba itu masih bisa terdengar, bergetar lembut di ruang antara nafas dan keheningan. Ketika manusia mulai menyadari bahwa hidup bukanlah permulaan, melainkan kelanjutan dari perjalanan panjang jiwa, maka seluruh pandangannya terhadap dunia pun berubah. Ia tak lagi melihat penderitaan sebagai hukuman, melainkan sebagai bagian dari kontrak spiritual yang pernah ia sepakati. Setiap luka menjadi cermin yang memantulkan pelajaran terdalam. Setiap kehilangan menjadi pintu menuju pengenalan diri yang lebih sejati. Dalam kesadaran itu, manusia mulai mengerti bahwa kehidupan bukan sesuatu yang menimpanya,
tetapi sesuatu yang ia pilih untuk dialami demi pertumbuhan jiwanya sendiri. Namun kesadaran ini tidak lahir dari pikiran, melainkan dari pengalaman batin yang sunyi. Dalam meditasi, doa atau renungan yang dalam, kadang muncul getaran halus, seperti ingatan samar tentang rumah yang jauh, rumah yang tak ada di dunia ini. Di sanalah jiwa mulai berbicara, bukan dengan kata, melainkan dengan rasa yang menembus waktu. Ia berbisik, "Kau telah berjalan jauh, dan setiap langkah yang kau ambil bukan kesalahan, melainkan bagian dari pengetahuanmu sendiri." Suara itu lembut, namun menggetarkan, seolah memanggil manusia untuk berhenti berlari dari dirinya sendiri. Perjalanan ke dalam diri seringkali lebih menakutkan daripada perjalanan ke ujung dunia, karena di dalam sana, manusia berhadapan dengan bayangan-bayangan yang ia sembunyikan, rasa bersalah, dendam, ketakutan, dan keterikatan yang lahir dari kehidupan lampau. Tapi justru disitulah alkimia jiwa bekerja. Bayangan itu bukan musuh, melainkan bahan mentah bagi pencerahan. Saat kita memeluk kegelapan dalam diri tanpa penolakan, cahaya kesadaran akan mengubahnya menjadi kebijaksanaan. Inilah rahasia para sufi, para yogi, dan para bijak dari segala zaman, bahwa jalan menuju surga selalu melewati lembah bayangan. Dalam proses itu, manusia belajar untuk memaafkan, bukan hanya orang lain, tapi juga dirinya sendiri, termasuk diri-diri yang pernah ia hidupi di masa lampau. Memaafkan berarti membebaskan energi yang terperangkap di dalam jiwa. Ketika semua penyesalan dan rasa bersalah dilepaskan, jiwa mulai terasa ringan, seperti burung yang membuka sayapnya setelah lama terkurung. Ia mulai mengingat siapa dirinya sebenarnya, bukan tubuh, bukan pikiran, bukan identitas sosial, melainkan kesadaran murni yang mengalir dari sumber yang sama dengan seluruh kehidupan di semesta ini. Dan di titik inilah transformasi sejati terjadi. Tidak ada api atau petir yang menyertai, tidak ada mukjizat yang tampak oleh mata dunia. Hanya keheningan yang dalam dan rasa damai yang tidak berasal dari luar. Jiwa yang terbangun tak lagi menanyakan mengapa ini terjadi padaku, tetapi mulai berbisik, apa yang ingin semesta ajarkan melalui pengalaman ini? Ia menjadi saksi, bukan korban. Ia melihat semua hal, suka, duka, lahir, mati, sebagai gelombang yang datang dan pergi di lautan kesadarannya yang luas. Dalam kesadaran itu, manusia mulai mengenal keabadian. Lalu perlahan, sesuatu yang lebih tinggi mulai muncul dari dalam dirinya. Rasa kasih yang tidak bersyarat. Ia tidak lagi mencintai karena alasan, tidak membenci karena perbedaan. Ia mencintai karena telah mengenal dirinya sendiri sebagai bagian dari seluruh kehidupan di semesta ini. Inilah yang disebut para mistikus sebagai kebangkitan sang jiwa. Saat itu terjadi, manusia tak lagi mencari Tuhan di luar dirinya, karena ia menyadari Tuhan yang selama ini dicarinya telah bersemayam dalam keheningan hatinya sendiri. Ketika manusia akhirnya mencapai titik hening, di mana segala pencarian berhenti, sesuatu yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata mulai terungkap. Ia tidak lagi mencari makna, sebab makna itu sendiri kini menatapnya dari balik setiap hembusan napas. Ia melihat bahwa kehidupan ini bukan sekadar perjalanan dari lahir menuju mati, melainkan tarian abadi antara roh dan materi, antara yang fana dan yang kekal. Dalam diam itu, manusia menyadari bahwa sebelum lahir, selama hidup, dan setelah mati, ia tetaplah satu kesadaran yang sama, hanya berganti bentuk untuk mengenal dirinya dari berbagai sudut pandang. Pada titik ini, waktu kehilangan kuasanya.
Masa lalu dan masa depan menyatu dalam kehadiran yang sempurna. Manusia yang terbangun tidak lagi mengingat kehidupannya yang lampau sebagai cerita, melainkan sebagai getaran pengetahuan yang hidup di dalam dirinya. Ia tahu mengapa ia memilih keluarga tertentu, mengapa ia harus melewati penderitaan, mengapa ia bertemu dengan jiwa-jiwa tertentu. Semua hal yang dulu tampak acak, kini tampak terjalin seperti anyaman benang cahaya yang indah, membentuk pola ilahi yang hanya bisa dipahami oleh hati yang telah tenang. Dan ketika tabir terakhir terangkat, manusia menatap wajah sang sumber bukan di langit, bukan di kitab, tapi di cermin batinnya sendiri. Ia melihat bahwa dirinya bukan makhluk terpisah yang berdoa kepada Tuhan, melainkan ekspresi Tuhan yang sedang berdoa kepada dirinya sendiri. Aku adalah aku, begitu bisikan itu terdengar di kedalaman jiwa, bukan sebagai kesombongan, melainkan sebagai pengakuan bahwa tiada sesuatu pun di semesta ini yang berada di luar kesadaran ilahi. Semua yang hidup adalah bagian darinya, dan ia adalah segala yang hidup. Lalu muncul pemahaman yang paling sunyi sekaligus paling agung, bahwa bahkan kelahiran dan kematian hanyalah gerbang di antara lapisan-lapisan kesadaran. Manusia tidak benar-benar lahir dan tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berpindah bentuk, sebagaimana ombak tak pernah terpisah dari lautnya. Apa yang disebut kehidupan hanyalah cara semesta untuk melihat dirinya sendiri dalam cermin waktu. Dan ketika manusia menyadari hal ini, ketakutan terhadap kematian pun lenyap, karena yang mati hanyalah bentuk, bukan kesadaran yang menjiwainya. Dalam kesadaran itu, hidup menjadi doa tanpa kata. Setiap langkah adalah sembah, setiap tarikan napas adalah mantra. Tidak ada lagi yang sakral atau profan, sebab semua telah menjadi satu kesatuan yang utuh. Manusia yang telah mengingat asalnya tidak lagi berjuang untuk menjadi suci. Ia telah menjadi kesucian itu sendiri. Ia memandang dunia bukan sebagai tempat penderitaan, melainkan taman tempat jiwa-jiwa belajar tentang cinta. Ia tidak lagi memisahkan antara Tuhan dan ciptaan, antara surga dan bumi, karena semuanya adalah wajah dari yang satu. Dan akhirnya, manusia yang telah terjaga itu tidak lagi berbicara tentang sebelum atau sesudah, karena ia telah kembali pada pusat keberadaannya. Ia hidup di dunia, namun tidak lagi berasal darinya. Ia bekerja, tertawa, menangis, mencintai, namun semuanya dilakukan dari ruang kesadaran yang tidak terikat. Inilah puncak perjalanan spiritual, bukan pelarian dari dunia, melainkan penyatuan dengan kehidupan itu sendiri. Di sanalah rahasia yang selama ini dilarang untuk dibicarakan menjadi jelas, bahwa manusia, bahkan sebelum lahir, sudah membawa Tuhan di dalam dirinya. Ia tidak sedang mencarinya, ia sedang mengingatnya. Ketika lampu dunia mulai meredup, dan suara bising kehidupan perlahan menjauh, hanya satu hal yang tersisa, kesadaran yang menyala di dalam diri. Di sanalah rumah sejati kita berada, bukan di antara bintang, bukan di dalam doa yang terucap, tetapi di ruang sunyi yang selalu menunggu untuk kita ingat kembali. Di titik itu, tak ada lagi perbedaan antara manusia dan ilahi, antara pencipta dan ciptaan. Semua kembali menjadi satu napas, satu cahaya, satu keberadaan yang tak terpisahkan. Ingatlah bahwa sebelum engkau lahir, engkau sudah tahu jalan yang akan kau tempuh. Setiap pertemuan, setiap kehilangan, setiap rasa sakit dan kebahagiaan bukan kebetulan. Semuanya adalah bagian dari tarian semesta untuk menuntunmu pulang ke pusat kesadaranmu sendiri. Maka jangan lagi kau bertanya, siapa aku sebelum lahir? Tanyakanlah, apakah aku telah mengingat siapa aku sebenarnya sekarang? Sebab jawaban atas misteri yang selama ini kau cari tidak pernah berada di luar dirimu. Diamlah sejenak, rasakan napasmu, rasakan detak hidup yang berdenyut di dalam dada. Itulah suara yang sama yang telah bersamamu sejak sebelum kelahiran dan akan tetap bersamamu setelah semua nama lenyap. Itulah sang sumber yang berbicara lewatmu,
mencintai lewatmu, dan mengalami dirinya sendiri melalui segala yang kau sebut kehidupan. Disitulah Tuhan bersembunyi, bukan di surga jauh di atas awan, tapi di ruang antara dua tarikan napasmu, di dalam kesadaran yang sedang mendengarkan kata-kata ini. Jika hatimu bergetar mendengar kisah ini, biarkan getaran itu tinggal bersamamu malam ini. Jangan buru-buru menafsirkannya, hanya rasakan, biarkan kesadaranmu sendiri yang berbicara. Di pustaka spiritual, kita tidak mencari kebenaran untuk dimiliki, kita mengingat kebenaran yang telah tertidur di dalam jiwa. Maka jika perjalanan ini menyentuhmu, tetaplah di jalan pencarian itu. Dengarkan bisikan sunyi di dalam dirimu, dan teruslah bertanya, bukan untuk menjawab, tapi untuk mengingat. Sebab seperti yang dikatakan para bijak, yang engkau cari telah lama menanggu di balik dirimu sendiri. Selamat datang kembali di rumah kesadaranmu yang abadi.